Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria kaya melihat wanita tunawisma mengemis di luar tokonya. Dia mengusirnya dengan kejam. Saat melihat wajahnya, dia tercengang. Ketika seorang bos melihat seorang wanita tunawisma meminta-minta di luar toko pakaian mewahnya, dia menjadi marah dan mengusirnya. Tetapi kemarahannya hanya bertahan sampai dia melihat wajahnya. Pengusaha Morgan Wright adalah pria yang keras dan dapat menerima apapun kecuali melihat para tunawisma dan orang miskin. Mereka tidak berguna untuk apapun. Mereka hanya ingin mengemis dan bertahan dan tidak melakukan apa-apa. Dia sering berkata seperti ini dengan jijik. Kemarahan Morgan tidak mengenal batas ketika dia tiba di tokonya yang megah dengan beberapa investornya dan menemukan seorang wanita tunawisma di sana, duduk di bangku meminta sedekah. "Silakan, saya akan segera bergabung dengan Anda," katanya ketika tamu-tamunya dengan senyum yang dipaksakan ketika resepsionis toko menunjukkan jalan masuk kepada mereka. Kemudian dia menelpon manajernya, Peter Wilson, dan memintanya untuk segera melapor kepadanya. "Mr. Wright, ada masalah apa? Anda bilang ini mendesak. Apakah semuanya baik-baik saja?" Peter bertanya sambil berlari keluar dari toko. "Baiklah, apa yang dilakukan wanita tua itu di sini, Peter? Aku sudah melihatnya di sini selama 3 hari berturut-turut. Bagaimana dia belum diusir? Kamu tahu, aku tidak tahan dengan orang-orang seperti itu," kata Morgan. "Ah, Tuan Wilson, dia sudah tua dan miskin. Dia juga terlihat lemah, jadi kupikir," ujar Peter. "Apa yang kamu pikirkan, Peter? Apakah kamu pikir kita melakukan amal di sini? Ada begitu banyak tunawisma aneh di negara ini, dan kamu tidak bisa berkeliling membantu semua orang. Mereka harus belajar bahwa bekerja keras dan membangun kehidupan untuk diri mereka sendiri adalah satu-satunya pilihan mereka. Suruh dia pergi sekarang. Dia harus menghilang dari pandanganku dalam 5 menit," teriak Morgan. Peter memandang wanita tua lemah yang duduk dengan kepala tertunduk, sebuah tanda di sampingnya. "Aku belum makan berhari-hari, tolong bantu," ia memohon. Meskipun dia tidak ingin melakukan apa yang diperintahkan, dia tahu Morgan tidak akan membiarkannya lolos jika dia mengabaikan perintahnya. Jadi dia mendekati wanita itu dan dengan ramah memintanya pergi. "Permisi, Bu," katanya lembut. "Maukah Anda pindah ke lokasi lain? Bos saya tepat di belakang saya, dan jika Anda tidak pindah dari sini, saya akan dipecat." "Bosmu?" wanita tua itu bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar saat dia mengangkat kepalanya. Peter memperhatikan betapa tertekannya dia, wajahnya dipenuhi kerutan. "Nak, bisakah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan?" Dia meminta dengan tenang. Aku belum makan." "Tentu, Bu, tolong ikut saya dulu," kata Peter sambil mengulurkan tangannya padanya dan mulai membantu wanita itu untuk bangun dan bergerak. Sementara itu Morgan terus memeriksa arlojinya semakin tidak sabar. Ketika dia melihat wanita itu muncul untuk mengambil waktu manisnya, dia kehilangan kesabaran dan mendekatinya. "Seberapa sulit bagimu untuk cepat pergi? Kamu pikir kamu bisa duduk dimanapun kamu mau? Cepat pergi," kata Morgan. Mata wanita itu berkaca-kaca dan dia mengangkat kepalanya untuk meminta maaf kepada Morgan. "Maaf sayang, aku belum makan selama berhari-hari dan aku merasa lelah." Dia bergerak perlahan mengambil plakat dan mangkuk yang dia gunakan untuk meminta uang kepada orang yang lewat.
Sebuah keterkejutan mengalir di wajah Morgan ketika dia melihat wajah wanita tua itu. Dia berdiri di sana tak bergerak, dahinya berkeringat seolah-olah dia melihat hantu. Lalu air mata mulai mengalir di matanya. "Ibu?" dia bertanya dengan suara menangis. "Apa itu kamu?" Wanita tua itu segera berhenti dan perlahan berbalik. "Morgan?" dia bertanya dengan lembut. "Apakah kamu Morgan, anakku?" "Ibu," kata Morgan tidak bisa mempercayai matanya. "Aku tidak percaya ibu ada di sini. Apa yang terjadi padamu? Kemana kamu pergi? Aku berasumsi sesuatu yang buruk terjadi padamu. Itu sebabnya kamu tidak pernah kembali." Wanita tua itu menangis sambil memeluk putranya. "Oh, ini mimpi, Morgan. Aku sangat senang melihatmu selamat. Maafkan aku, ini semua salahku," ujar wanita tua itu. "Kita bicarakan nanti, Bu Peter," serunya, berbalik menghadap Peter. "Tolong jaga para investor. Saya akan membawa ibu saya pulang. Dan tolong batalkan semua pertemuan saya hari ini." "Tentu Tuan," kata Peter sambil mengangguk. Morgan mengantar ibunya ke kendaraan yang diparkir di depan tokonya dan membawanya pulang. Mobil berhenti di depan sebuah mansion besar yang di kedua sisinya dipenuhi tanaman hijau. Ketika Ibu Morgan melihat ini, dia bangga dengan betapa suksesnya putranya selama bertahun-tahun. Seorang perawat mengantarnya ke salah satu kamar di mana dia membersihkan tubuhnya dan berpakaian. Ketika dia berjalan keluar dari kamar, Morgan tidak bisa menahan air matanya. Beberapa tahun telah berlalu, tetapi ibunya tetap menjadi wanita sederhana dengan kepolosan di matanya yang terakhir kali dilihatnya ketika dia berusia 10 tahun. Dia mengantarnya ke meja makan di mana makan malam disajikan oleh koki profesionalnya. Cara dia makan membuatnya bertanya-tanya berapa lama dia mengalami kekejaman di jalanan setelah dia dibiarkan menderita. Dia selalu membenci para tunawisma karena masa lalunya. Ayah Morgan yang pemabuk dan kasar, dia mengusir Morgan ketika dia berusia 10 tahun. Setelah itu dia dan ibunya menjelajahi jalanan, memohon orang lain untuk membantu mereka, tetapi tidak ada yang peduli. Kemudian yang terpuruk terjadi suatu hari. Nyonya Wright memberitahu Morgan bahwa dia akan kembali setelah mendapatkan makan malam untuk mereka dan memintanya untuk menunggu. Morgan kecil menunggunya di bawah lampu jalan, tetapi berjam-jam berlalu dan ibunya tidak pernah kembali. Dia menangis ketika dia duduk di sana ketika seorang polisi mendekatinya. "Hai nak, apa yang terjadi?" tanya polisi dengan suara berat. Morgan mendongak dan melihat polisi berdiri di depannya dengan berkacak pinggang. Ibu saya, dia pergi untuk mengambilkan kami makanan, tapi dia tidak kembali," isaknya. "Kamu? Oh, kamu punya fotonya atau apa?" kata polisi. Morgan menggelengkan kepalanya, jadi polisi itu memberi isyarat agar dia mengikutinya. Dia dibawa ke kantor polisi dan setelah mengetahui dia dan ibunya tunawisma, layanan sosial menempatkannya di panti asuhan sementara polisi mencari ibunya. Ketika minggu-minggu berlalu dan tidak ada keberhasilan, Morgan dirawat di panti asuhan secara permanen. Bertahun-tahun kemudian dia meninggalkan panti asuhan dan melanjutkan studi bisnis di community college setempat. Setelah kuliah dia berusaha keras, bekerja keras untuk menjadi bos sendiri. Sementara itu dia terus mencari ibunya, berharap dia masih hidup. Tetapi ketika pencarian tidak menemukan apa-apa, dia pikir dia tidak ada lagi. Tetapi kemudian Tuhan ikut campur tangan dan sekarang dia dipersatukan kembali dengan ibunya. "Apa yang terjadi padamu, Bu? Kenapa kamu tidak datang mencariku?" Morgan bertanya. Nyonya Wright berhenti makan, matanya berkaca-kaca. "Morgan," jawabnya menghindari kontak mata.
ibu sengaja meninggalkan kamu di sana. Ibu adalah seorang pengecut dan ibu tidak akan pernah memaafkan diri sendiri atas apa yang telah ibu lakukan padamu. Iya nak, ibu meninggalkan kamu sendirian dan melarikan diri. Apa? Tapi ibu tidak bisa menjagamu, Morgan. Jadi ibu meninggalkanmu di jalan dekat kantor polisi itu, mengetahui bahwa seseorang akan membantumu. Maaf, ibu seorang pengecut. Ibu pikir akan menemukan pekerjaan dan menemukan kamu lagi. Tapi tidak ada yang mau mempekerjakan ibu. Dan ibu harus hidup di jalanan sepanjang hidup ibu. Ibu tidak bisa melihat anak ibu berjuang dengan cara yang sama. Jadi ibu memilih untuk meninggalkan kamu. Ibu sangat menyesal. Maafkan ibu nak, gumamnya sambil meneteskan air mata. Morgan tidak tahu harus berkata apa. Dia menemukan dirinya dalam dilema. Dia selalu membenci para tunawisma karena dia percaya mereka memanfaatkan kondisi mereka dan bertahan hidup dengan mengemis karena mereka malas dan menolak bekerja. Tetapi ketika dia mengetahui ibunya hidup di jalanan karena keadaannya, dia mengerti betapa salahnya dia. Pada saat yang sama, dia terluka karena ibunya telah meninggalkannya. Tetapi dia beralasan bahwa itu yang terbaik. Dia merenungkan bahwa jika dia tidak melalui semua cobaan dan kesengsaraan, dia mungkin tidak akan sampai di tempat dia hari ini. Menempatkan masa lalu yang konyol di belakangnya, Morgan memaafkan ibunya. Dia juga mengembangkan rasa kasih sayang terhadap para tunawisma. Dia menyadari mereka tidak mengemis karena mereka malas, tetapi karena mereka terpaksa melakukannya oleh keadaan di luar kendali mereka, dan dia tidak punya hak untuk mengutuk mereka. Dia memeluk ibunya dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Itu bukan sepenuhnya salahmu. Aku senang kita bersama sekarang, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita kali ini." Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan langsung mengambil kesimpulan. Morgan percaya bahwa nasib malang seorang tunawisma adalah karena kepengecutan dan kemalasannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa terkadang sekeras apapun seseorang mencoba, mereka terpaksa menjadi tunawisma karena situasi yang tidak dapat mereka kendalikan. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Meskipun ditinggalkan oleh ibunya, Morgan memaafkannya dan mereka memulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.